murajaah materi yang pada pekan lalu, yaitu ayat yang ke-6 dari surat Al-Qari'ah pada halaman 108. Kita baca ayat dan artinya, kemudian i'rabnya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Fa'amma man taqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya. Fa'amma al-fa'u harfu istisnafin, amma harfu syartin wa tafsilin mabniyun 'ala sukuni. Man ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Taqulat fi'lun madin mabniyun 'alal fathi atahu lit-ta'nisi la mahalla laha minal i'rabi. Mawazinu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-dhammatu wa huwa mudhaf, wal fa'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, wal jumlatul fi'liyatu silatul mausulin la mahalla laha minal i'rabi. Dari i'rab ayat yang ke-6 kita telah mempelajari kaidah ke-80 tentang macam-macam man. Dulu ada macam-macam ma, sekarang macam-macam man. Kalau ma untuk benda, sedangkan man untuk orang. 3 man yang kita bahas antara lain man sebagai isim syarat, yang kedua man sebagai isim istifham kata tanya, yang ketiga man sebagai isim mausul atau kata sambung. Sebagai isim syarat biasa diartikan barang siapa. Sebagai isim istifham kata tanya biasa diartikan dengan siapa atau siapakah. Sedangkan sebagai isim mausul atau kata sambung biasa diartikan dengan orang yang. Kemudian kita sudah membaca beberapa contohnya dan tambahannya dalam Al-Quran. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru halaman 110 di ayat yang ke-7 dari surat Al-Qari'ah. Kami baca, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Berikutnya kita baca dengan metode Nurul Bayan. Fahu wa fahuwa fi ya'mad tabi'i harakatan fi fahuwa fi ya'mad tabi'i harakatan tanwin bil kasri mudgham firra'il maftuha bi ghairi hunna 'ishatir ra alif mad tabi'i harakatan ya radiyah ha sakinah indal waqfi
ba'dal waqfi radiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang ke-7 dari surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang berbahagia, yang menyenangkan. Ayat ini merupakan jawaban dari ayat yang ke-6. Nanti akan kita pelajari ada salah satu istilah dalam ilmu nahwu namanya jawabu syartin, jawab syarat. Jadi ayat yang ke-6 itu disebut dengan syarat, sedangkan ayat yang ke-7 ini disebut dengan jawaban. Ada sebab, ada akibat, kurang lebih demikian. Dengan kata lainnya, ada sebab, ada akibat, ada syarat, ada jawab syarat. Syaratnya apa? Sebabnya apa? Ayat yang ke-6, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan ditempatkan di surga, di kehidupan yang memuaskan. Ya. Gambaran surga yang memuaskan telah dijelaskan dengan detail oleh Nabi Muhammad SAW dan juga banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang pernah kita bahas, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit ataupun terlintas dalam hati manusia, sehingga betul-betul nikmat yang di atas kenikmatan. Seandainya kita merasakan, membayangkan puncak kenikmatan yang ada di dunia seperti apa kita bayangkan, maka apa yang ada di surga lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Kemudian juga di antara kenikmatan surga yang memuaskan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya, bahwa para penghuni surga mereka akan makan dan minum di dalamnya, tetapi tidak kencing, tidak berak, tidak mengeluarkan dahak. Ini di antara kenikmatan di surga. Ya. Kalau di dunia mungkin ya, kita sering mengalami masalah perut. Ya. Habis sarapan mules, sering terjadi. Stres juga itu bikin mules. Ya. Ini masalah perut yang sering terjadi, ya, banyak dialami oleh manusia. Tetapi di surga hal tersebut hilang, tidak ada. Orang hanya makan dan minum terus-menerus merasakan kelezatan, semakin enak, semakin enak, tidak ada kencing, tidak ada berak. Ya. Kemudian bagaimana kalau hubungannya dengan sistem ekskresi ataupun pencernaan, ya, pengeluaran dari hasil pencernaan? Kalau di dunia kan dimaklumi, ya, kencing, berak itu adalah hasil dari proses pencernaan, ekskresi, sistem ekskresi pengeluaran. Kalau dalam surga dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang ada, ya, penggantinya dari hal tersebut adalah hanya sendawa, atau kalau orang Jawa makan blegekan, hanya sekedar sendawa. Ya, orang kalau makan sudah blegekan kan nikmat, ya, hanya seperti itu saja, tidak ada kencing, tidak ada berak. Kemudian dia juga mengatakan bentuk pengeluaran dari pencernaan yang lainnya adalah keringat, akan tapi keringatnya adalah keringat yang sangat harum, ya, keringat yang sangat harum. Ya, berbeda kalau di dunia yang namanya keringat itu baunya minta ampun, yang kecil, ya, tapi di surga keringat itu baunya harum seperti dijelaskan seperti minyak kasturi, misi. Ya. Ini diantara kenikmatan yang ada di dalam surga. Terus makan dan minum dan bersenang-senang tanpa ada hambatan, tanpa ada sakit perut dan sebagainya. Ya. Ini, ya, balasan bagi orang yang ketika nanti ditimbang di akhirat, baik ditimbang orangnya, amalannya, maupun, ya, ada tiga yang ditimbang, orangnya ditimbang, kemudian
amalannya juga ditimbang, satu lagi adalah catatan amalnya. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berat timbang kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir ringkas dari ayat yang ke-7. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Fahuwa al-fa'u harfun mabniyun 'ala al-fathi rabitatun li jawabi syartin amma huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Fahuwa ada dua kata, fa dan huwa. Fa merupakan huruf yang mabni, tidak berubah, akhirnya selalu fathah. Dan pada kalimat ini berfungsi sebagai rabithah, pengikat atau penghubung dari jawab syarat dari kata amma. Kalau dalam bahasa Arab, amma termasuk kata yang menunjukkan persyaratan. Adapun bila demikian fa, maka akan demikian. Fa merupakan penghubung dari amma. Kalau sudah fa berarti menandakan setelahnya merupakan jawaban dari syarat. Ya. Kalau seseorang ceramah, ya, dia mengucapkan amma ba'du, maka setelah itu huruf berikutnya adalah fa. Ya, misalnya amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun atau fa ya ayyuhan nas, diawali dengan fa. Jadi gandengan ya, ataupun pasangan dari amma adalah fa. Setelah amma pasti ada fa. Seperti dalam ayat ini, fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka setelah itu diawali dengan fa huwa fi 'ishatir radiyah. Amma ba'du juga begitu. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, ada huruf fa di depan yang menandakan bahwa itu jawaban. Ya. Sedangkan amma merupakan persyaratan. Berikutnya fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni. Fi huruf jar mabni dengan sukun. Ini mungkin yang paling sering keluar dalam pelajaran kita. Ya, fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni. Ya, mungkin kita sudah mengulang-ulangnya lebih dari 100 mungkin. Hampir setiap pelajaran ya sering kita ketemu dengan huruf jar. I'rabnya harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Atau kalau khabar bi berarti mabniyun 'ala kasri. Berikutnya Aisyatin ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-kasratu wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri fi Aisyatin fi mahalli raf'in khabarun. Aisyatin adalah isim majrur disebabkan oleh huruf fi. Tanda jarnya yaitu kasrah. Aisyatin. Sedangkan sifat jumlah kata yang menyerupai kalimat yaitu yang terdiri dari jar dan majrur fi Aisyatin menduduki posisi rafa sebagai khabar dari mubtada huwa. Radiyatin na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Radiyatin adalah na'at atau sifat dari Aisyatin. Majrur hukumnya mengikuti Aisyatin, tanda jarnya yaitu kasrah. Kalau kita melihat ada dua kata yang berurutan dan harokatnya sama, itu adalah ciri-ciri dari sifat dan yang disifati. Sifat mausul
atau na'at man'ut. Seperti ini, aisyatin radiyatin. Kehidupan yang memuaskan. Berikutnya kita bahas kaidah ke-81 tentang jawab syarat. Target kita dalam kajian I'rabul Quran adalah 100 kaidah. Kita sudah sampai pada bagian ke-81, berarti tinggal 20%. Semoga kita masih kuat dan diberi kemudahan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab kedua insya Allah sudah kita siapkan, kitab selanjutnya sudah kita siapkan. Nanti kita akan bersama-sama mengaji kitab kuning sebagaimana yang sudah kita siapkan. Kita belajar dari Roh. Semoga nanti ketika membaca sudah tidak begitu ruwet, tidak begitu pusing, karena sudah terbiasa. Judulnya adalah jawab syarat, jawabu syarti. Jawab syarat adalah jawaban atau keterangan dari sebuah syarat. Kita buat kalimat yang mudah adalah seperti sebab dan akibat. Kalau demikian, nanti akan demikian. Kata adapun barang siapa yang ini merupakan syarat, kalimat syarat ataupun ketentuan. Sedangkan mulai dari kata maka dan seterusnya itu merupakan bagian yang berupa jawaban atau keterangan dari syarat, akibat dari syarat. Contoh yang lainnya banyak dalam Al-Quran, diantaranya di sini dicontohkan surat An-Nazi'at. Yang pertama ayat 37 dan sampai dengan 39. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, ini merupakan kalimat syarat. Syarat atau ketentuannya, kalau dia termasuk orang yang melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia, maka jawabannya fa innal jahima hiyal ma'wa. Akhirnya nanti akibatnya adalah dia termasuk penghuni neraka. Ini ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas. Kemudian contoh yang lainnya dalam ayat 40 sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kebesaran Rabb-nya, Tuhannya, dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Kalimat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ini adalah kalimat syarat. Ketentuannya ini. Kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa itu adalah jawaban dari syarat ataupun akibat dari ketentuan yang sudah dijelaskan. Ada amma, berikutnya pasti ada fa. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Amma ba'du wa ya ayyuhal muslimun. Misalnya demikian yang sering kita dengarkan di khutbah Jumat. Kenapa di situ ada fa? Memang aturannya demikian. Kaidahnya demikian. Setelah amma itu merupakan kata syarat. Setelahnya adalah jawab syarat diawali dengan huruf fa. Mungkin dalam bahasa Indonesia susunan seperti ini kurang populer. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya seperti ini, termasuk susunan syarat dan jawab syarat menggunakan kata amma dan pasangannya yaitu fa. Kemudian kita akan menambahkan contoh yang lainnya, dua contoh dari kalau tadi dari surat An-Nazi'at, kita akan menulis contoh dari satu surat pula, yaitu surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Maka adapun
orang-orang yang diberikan catatan amalnya, kitabnya dari sebelah kanan atau tangan kanan, maka dia akan berkata, ambillah, ya, lihatlah, bacalah kitabku ini. Di situ ada kata amma, kemudian pasangannya yaitu fa. Amma dan seterusnya merupakan persyaratan kalimat syarat, sedangkan fa dan seterusnya adalah jawab syarat. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan, dari tangan kanannya, maka dia akan mengatakan dengan penuh kegembiraan, ambillah ini, bacalah kitab catatan amal ini. Sebaliknya pada ayat yang ke-25, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya di tangan kiri, maka dia akan mengatakan, seandainya kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ya, dia berandai-andai agar tidak melihat atau tidak mendapatkan catatan amalnya karena saking buruknya. Ya. Orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kirinya, maka dia akan berkata dengan penuh kesedihan, dia berandai-andai seandainya tidak usah diberikan saja kitab catatan amalnya yang berisi keburukan-keburukan. Ya. Ada kata amma sebagai pertanda persyaratan, kemudian dilanjutkan pasangannya yaitu kata huruf fa menunjukkan kalimat jawaban dari persyaratan. Ya. Dan faedah dari ayat ini bahwa di akhirat yang ada tinggallah hisab ataupun perhitungan dan pembalasan amal, sedangkan usaha beramal soleh itu hanya di kehidupan dunia. Sebagaimana gambaran ketika sekolah, seseorang yang rajin belajar, kemudian ujian dia bisa mengerjakan dengan lancar, mendapatkan hasil yang baik, dia senang dengan hal tersebut, menerima rapot, nilainya bagus. Mungkin gambaran itu juga berlaku di akhirat nantinya. Orang-orang yang di dunia mereka mau belajar, mau beramal soleh, maka dia akan menerima catatan amal. Gambarannya di dunia seperti rapot. Maka ketika menerima catatan amal, menerima rapot, disitulah akan bergembira orang yang dulu sudah bersusah payah. Sedangkan orang-orang yang dulu hanya bersantai-santai, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau beramal, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya tersebut. Ya. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan kaidah ke-81 tentang jawab syarat. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Kami tambahkan satu faedah dari perkataan atau penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan, la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma'. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu bahwa di surga nanti tidak ada yang menyerupai sesuatu pun yang ada di surga dengan yang ada di dunia, kecuali hanya serupa dalam hal nama. Hanya dalam hal nama. Mungkin ada nama buah-buahan sama namanya tapi berbeda rasanya. Tentunya jauh lebih lezat dari apa yang ada di dunia. Ini salah satu penjelasan Ibnu Abbas tentang kenikmatan yang ada di surga. Ya. Ada sungai madu, susu dan sebagainya. Meskipun sama namanya, tetapi jauh berbeda kelezatannya. Jauh lebih enak dan lezat yang apa yang ada di dalam surga. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan pada malam hari ini. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ayat yang ke-8 dari surat Al-Fatihah dan ayat ke-82 tentang jamak taksir.
Dari kita demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.